wabarakatuh Bu Arfa. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Arfa? Alhamdulillah luar biasa panjenengan, luar biasa kan? Luar biasa itu. Ya. Bagaimana PGP-nya? Lancar kan? Alhamdulillah. Tetap semangat Tetap. Semangat ya. Oh ya Ibu. Kita lagi Ini kuliah. mungkin Bu Arfa mungkin ada waktu saya. Oh iya, Ada siap ada ya. Ini Bu Arfa, ini kan ada tugas dari iya. program guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan dari seorang pemimpin Bu. Jadi ini saya mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dari Ibu sebagai kepala sekolah. Berkenan Ibu ya? Berkenan sekali Bapak, monggo. Terima Saya kasih jawab sesuai dengan pengetahuan saya ya. Ya mohon maaf kalau seandainya ada kurangnya, begitu saya mohon maaf banget. Baik Ibu, ini terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, ini Bapak, sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus mengetahui tentang apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral gitu ya. Kalau kita sudah tetap mengetahui apa itu dilema etika, kalau nggak salah dilema etika ini benar-benar gitu ya Bapak ya. Kalau yang rujukan moral ini benar salah gitu ya Pak ya. Maaf loh ya Pak ya. Nah, kalau sudah kita ketahui tentang arti tersebut, konsepnya ya, kita akan mengetahui ya apa kasus tersebut, kemudian paradigma apa dalam kasus tersebut, sehingga kita akan memutuskan nanti Pak kasus ini akan dilakukan eksekusi yang bagaimana. Terus selama ini bagaimana menurut Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau yang kasus untuk sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan, begitu Bapak ya, kita bedakan dulu Bapak. Di sini mudaratnya yang besarnya yang mana, gitu ya kan ya. Walaupun di sini benar gitu ya. Kemudian di sini sama-sama mengandung kebajikan. Tapi kalau seandainya mudaratnya atau dampaknya itu dampak jeleknya loh Bapak ya, itu lebih banyak yang si A misalnya, maka kita akan menentukan yang kebajikan tadi. Nah, semisal gini Bapak ya, ketika ada kasus ketika sekolah kita ingin menyediakan seragam Bapak ya, seragam tersebut kan dananya dari Bosda, misalnya kaos atau apa, pokoknya peralatan sekolah gitu ya. Tapi ternyata bos ini belum cair Bapak. Nah, solusinya itu bagaimana caranya? Nah, kita sepakati bersama bagaimana kalau kita melobi penyedia agar bisa memberikan barangnya tersebut walaupun Bosda ini belum cair, sehingga untuk siswa terpenuhi, untuk penyedia tadi juga terpenuhi, sama-sama enak gitu Bapak. Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dari kasus tersebut Ibu? Kalau dari kasus tersebut Pak ya, di sini kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dan situasinya ya. Kemudian kita adakan musyawarah begitu Bapak ya. Kalau sudah diadakan musyawarah bersama, kemudian kita tentukan siapa saja pihak yang terkait Bapak, baik itu membutuhkan stakeholder siapa saja. Nah, kemudian setelah itu kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan Bapak. Kalau sudah fakta-fakta ini terkumpul, kemudian kita buktikan bahwa ini benar atau salah begitu Bapak ya. Kalau sudah begitu Bapak, kemudian kita uji bahwa kasus tersebut dengan benar dan benar, maksudnya
bandingkan begitu Bapak ya. Nah kalau sudah benar dan benar ternyata ada hal yang tidak maksudnya lebih baik yang mana begitu kan Pak ya, maka kita ambil keputusan itu kalau memang sudah yakin tentang keputusan itu Bapak begitu. Terus Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal efektif ini gini Bapak, yang pertama kita adakan apa ya, maksudnya keterbukaan Bapak ya. Kalau kita sudah terbuka, sudah mengetahui permasalahan apa saja, permasalahan baik maksudnya yang terselubung apa saja gitu, terbuka semuanya. Kemudian kita adakan pendekatan persuasif Bapak, kemudian kita tentukan apa namanya stakeholder tadi dengan cara bermusyawarah tadi Bapak. Kalau sudah begitu, insya Allah untuk apa manfaatnya lebih banyak. Terus Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini Pak, pastinya maaf ya Bapak ya, tak pakai ya. Pastinya untuk setiap kasus itu banyak sekali tantangannya Pak ya. Dan itu pasti ada gitu ya. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut sebijaksana mungkin kita dengan cara itu tadi, membandingkan dari benar-benar tadi. Kemudian kalau sudah ada uji benar-benar tadi, kita akan mengetahui seberapa efektifkah apa namanya keputusan ini dibuat gitu Bapak. Nah tantangannya itu kadang gini Bapak, ada saja yang tidak sinkron ya, tidak sinkron dengan apa yang kita lakukan. Nah itu pasti Bapak ya, semisal tadi tentang bos tadi ya Pak ya, tentang bos ternyata kita sudah sepakat dengan penyedia itu ternyata di tengah jalan penyedia ada permasalahan apa kan kita tidak ketahui Bapak ya. Nah jadinya kita melobi lagi ini permasalahannya apa, bisanya apa, kemudian apa yang bisa kita kerjakan agar tetap terrealisasi. Nah dari situ tantangan tersebut bisa kami kendalikan gitu Bapak ya. Terus menurut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau ini Bapak tergantung kasusnya Bapak ya. Kasusnya ini membutuhkan secepat mungkin. Terus di situ ada hal-hal yang mendukung apa enggak. Kalau tidak ada hal yang mendukung, berarti kita harus susun sedemikian rupa, semisal yang tadi itu. Dan salah satunya juga tentang kasus misalnya kasus bullying begitu ya. Ini separah-parahnya apa begitu. Kemudian membutuhkan siapa saja. Nah kalau misalnya bisa langsung hari itu juga, nah kita kerjakan, kita pecahkan bersama-sama. Nah tapi kalau seandainya ternyata sampai merambat kemana-mana, berarti kita susun ini membutuhkan apa, stakeholdernya siapa saja, kemudian penyakitnya apa. Nah jadi kemudian membutuhkan analisis apa saja sehingga kita bisa menangani penyakit tadi Bapak begitu. Terakhir Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Untuk pengambilan dilema etika ini Pak, kita harus konsekuen Bapak ya, konsekuen terhadap segala keputusan
yang kita yang kita putuskan. Kemudian kita juga harus membedakan benar-benar membedakan bahwa kasus tersebut memang dilema ika-ika yang memang sudah sudah di-compare ya Bapak ya, di-compare yang mana nanti mudorotnya besaran yang mana, walaupun itu sama-sama benar begitu Bapak. Menurut saya seperti itu. Iya. Terima kasih Bu waktunya. Maaf, Pak, ya, saya kok gede gini ya. Mohon maaf. Saya enggak apa-apa. Terima kasih waktunya Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih Ya. pengalamannya Ibu Mudah-mudahan. dalam mengambil keputusan Ibu. Mungkin Ya. jadi nanti buat pengalaman buat saya nanti. Amin. Terima kasih Bu. Ya, Maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Bapak semoga sukses tetap. Iya. Selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Uci. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Uci? Alhamdulillah Bu Uci. Sehat Bu Uci? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Uci, saya ada tugas untuk calon guru pembela Uci tentang demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah Bu Uci. Mungkin barangkali Bu Uci ada waktu sebentar, boleh minta waktunya sebentar Bu Uci. Iya, insya Allah siap. Terima kasih Bu Uci. Nah ini Bu Uci, ada pertanyaan di tugas saya itu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Kasus-kasus dilema etika Oke. yang selama ini ada di sekolah saya Pak Uci. Contohnya aja dalam penerimaan siswa baru kemarin ya, periode kemarin itu kalau melihat perwalinya daya tampung sekolah saya itu 2 rombel Pak. Ketika setelah saya buka pengumuman menerima 2 rombel, ternyata yang mendaftar itu hanya 35 sampai hari H pengumuman itu hanya 35, sedangkan itu belum bisa memenuhi untuk menjadi 2 rombel. Nah, saya sendiri juga sebetulnya kalau ini jadi 1 rombel, jadi kelas gemuk itu kasihan gurunya ya. Begitu kalau anak kecil-kecil masih belum bisa, dia ini masih penyesuaian dari PAUD ke SD ya, itu juga kasihan. Tapi di samping itu mau ditolak, kan saya sudah mengumumkan 2 rombel. Nah, dan anak-anak juga biar menerima haknya untuk mendapatkan pendidikan ya, akhirnya juga saya jadikan 1 rombel, 1 kelas, meskipun saya sebetulnya juga kasihan sama gurunya, tapi tetap jalan. Selama ini Ibu Uci dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tadi itu akan ada 2 kepentingan Bu ya, yang sama benar atau yang mengandung nilai-nilai kebajikannya. Untuk mengambil keputusan, tentunya saya tidak sendiri. Saya punya guru-guru, sehingga saya juga mengajak guru-guru untuk bermusyawarah tentunya baiknya seperti apa. Jadi supaya nanti tidak bertabrakan, nanti supaya sama-sama merasa puas lah dengan hasil yang kita ambil. Nah, dengan ini karena ini sudah keputusan kan semua nanti juga ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan. Terus langkah-langkahnya Bu Uci ini seperti apa biasanya yang dilakukan sama Bu Uci? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, tentunya saya juga mengidentifikasi dulu masalah ini, kemudian saya bawa ke teman-teman dengan adanya masalah ini bagaimana kita cari jalan keluarnya yang baik supaya bisa diterima semua pihak, tidak ada yang merasa dirugikan maupun diuntungkan gitu. Nah, itu pertanyaan selanjutnya Bu Uci. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya anggap efektif ya untuk pengambilan keputusan, yaitu tadi saya musyawarahkan itu aja musyawarah. Kalau misalnya tadi saya berdiskusi dengan guru-guru, misalnya diskusinya masih belum memuaskan berbagai pihak,
saya punya pimpinan, Nggih. saya punya pembina, mungkin Nggih, saya nggih, akan nggih. ke pengawas Dengan atau ke yang lebih tinggi Nggih, gitu nggih. Pak, supaya ya kita juga membuka wawasan kita, oh, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, tidak harus selesai di sekolah Selesai, saja. iya. Kalau memang itu diberikan, saya akan ke lebih atas lagi Nggih, ke nggih. pembina saya. Gini. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Ibu? Menjadi Tantangan. Nggih. tantangan untuk pengambilan keputusan, ya misalnya ada yang pro dan kontra, misalnya kan Nggih, nggih. otomatis kita juga harus berpikir lagi, ini mencari jalan keluar yang baik itu yang bagaimana antara yang pro dan kontra tadi, apa nanti yang tadinya tidak setuju akan bisa menerima keputusan ini, itu yang harus saya pikirkan. Seperti itu tadi kelas 1 yang begitu, nah, kan nanti ada teman mungkin yang atau guru atau bahkan saya sendiri bisa membantu di kelasnya seperti itu Pak Lucy. Terus apakah Ibu Puji memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Puji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Ibu Puji jalankan? Tentang tata cara atau jadwal ya Pak Nggih. Lucy, sebetulnya ada sih jadwal Nggih, ya. nggih. Contohnya misalnya mau kenaikan kelas, maka Nggih. itu kan banyak masalah-masalah Nggih, juga, nggih. itu jelas sudah terjadwal Nggih, karena nggih. waktunya tertentu. Tapi manakala ada permasalahan Nggih. yang tiba-tiba Diselesaikan, dan nggih. harus segera diselesaikan, Nggih. ya dalam waktu itu juga harus kami selesaikan supaya tidak berlarut-larut dan segera selesai. Nggih. Karena bukan tidak mungkin nanti berikutnya ada Nggih. masalah lagi Iya. nanti Biar tidak lumpuh. ya gitu, jadi bisa langsung saya selesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Faktor yang mempermudah atau Nggih, membantu yang saya membantu, untuk nggih. mengambil keputusan pertamanya adalah guru dan warga sekolah, semuanya ketika kami itu saja. Kemudian didukung dengan masyarakat, kadang komite atau paguyuban Pak, kadang saya libatkan seperti itu. Itu biasanya nggih, nanti tadi menemui jalan buntu atau Iya. bagaimana, saya ke pengawas sekolah. Kalau tidak kolaborasi ini. Iya betul. Kerjasama itu yang Nggih. yang seharusnya kita lakukan Nggih. supaya nanti tidak apa ya, tidak disalahkan misalnya ada ini dan kalau kerjasama seperti itu kan nanti semua ikut bertanggung jawab Terlibat, karena nggih. ini harus sudah diputuskan seperti ini sehingga ya harus kita Ya, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman yang dalam mengambil keputusan tadi? pembelajaran yang bisa saya Saya ambil. petik dari kasus-kasus Kasus seperti ini. itu ya kita di dalam menyelesaikan masalah Nggih. sebaiknya kita kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya di sini guru atau tenaga pendidikan yang ada, mungkin wali murid atau komite yang bahkan ke atas secara struktural misalnya pengawas atau dinas, sehingga dalam pengambilan keputusan ini kita sama-sama bisa masalah terselesaikan dengan baik dan sama-sama ikut bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kita ambil. Terima kasih Bu Puji pengalamannya nih. Nah, Mudah-mudahan nanti saya bisa mengambil pengalaman dari Ibu nanti. amin, saya doakan sukses. Nggih. Terima kasih Bu Puji waktunya nih. Sama-sama, Pak Nggih, Lucy. assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam.